Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, kali ini admin akan membacakan lanjutan novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Saat ini memasuki episode ke-23 dengan judul Tangis Bahagia. Seperti apa kisah lengkapnya? Namun sebelum saya membacakan keseluruhan kisahnya, untuk yang belum subscribe silakan bantu klik tombol subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila nantinya sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Pesanan aksesoris hijab 5 gros dengan harga 35.000 per piece menjadi agendaku minggu ini. Aku buat aksesoris hijab ini menggunakan kristal dan dijahit satu-satu, berukuran mini tapi elegan dan cantik, sangat cocok buat dipajang di toko muslimah apalagi butik. Untuk sementara aku tutup toko online karena ingin fokus mengejar pesanan ini sampai kelar. Pesanan sebelumnya sudah aku kerjakan dan kirim semua. Kini bisa lebih fokus untuk mengerjakan pesanan spesial ini beberapa minggu ke depan. Beberapa hari belakangan, aku pun mulai sibuk mengajari 3 orang ibu muda yang niat untuk membantuku menggarap pesanan. Mereka cukup sabar dan telaten meski hasilnya belum sebagus bikinanku. Tapi setidaknya aku lihat ada usaha maksimal yang mereka lakukan. Mbak Mayang sama Mbak Uni sudah cukup rapi ini. Kita bikin 5 model dengan 10 warna yang berbeda ya Mbak, ucapku kemudian. Aku minta Mbak Mayang untuk mengerjakan satu model aksesoris hijab berbentuk love mini dengan hiasan kristal, jahit satu persatu biar awet dan cantik. Sementara Mbak Uni membuat model bentuk oval. Mbak Wita, lumayan ribet ya bikin ginian. Ini sudah cantik belum? Tanya Mbak Salwa sambil menyodorkan hasil karyanya padaku. Sudah rapi ini Mbak, cuma bagian tepi jahitnya yang lebih rapat biar nggak terlihat renggang kristalnya ya, ucapku lagi. Mbak Salwa pun mengiyakan lalu mencoba lagi biar semakin rapi. Mbak Wita, aku ke kontrakan Mbak saja bagaimana buat kasih uang mukanya? Sekalian nanti kalau pesanan sudah selesai berapa lusin aku ambil saja. Pesan dari Mbak Ulya muncul di aplikasi WhatsApp. Mungkin memang Mbak Ulya tahu kontrakanku agar tak ada rasa curiga. Apalagi barang yang dia pesan tak hanya 100-200 ribu, melainkan jutaan. Siap Mbak Ulya. Alamatnya kontrakan Haji Abdullah Hussein, Jalan Kenanga 21, Cakung ya. Beberapa hari belakangan aku juga sudah cari partner buat bikin aksesorisnya. Semoga cepat kelar dan hasilnya memuaskan. Segera aku kirimkan balasan pada Mbak Ulya. Dia pun mengiyakan, lagi-lagi mengucapkan terima kasih karena aku cukup gesit mengerjakan pesanan yang dia minta, katanya. Aku cukup lega karena mendapatkan rezeki tak terduga ini. Setelah aku dan Zahra patah hati karena dizolimi, aku semakin yakin dia tak akan menguji seorang hamba di atas batas kemampuan hambanya. Tak hanya itu saja, aku percaya bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Buktinya detik ini aku mengalaminya sendiri. Aku cukup lega sekarang, meski perceraianku dengan Mas Aris belum usai, tapi setidaknya aku bisa mandiri dan membuktikan pada mereka jika aku bukan perempuan lemah yang hanya ongkang-ongkang kaki saja kerjanya. Semakin yakin jika kelak bisa mengubah kontrakan sederhana ini menjadi titik awal usaha kerajinan tangan yang menjanjikan. Tak banyak perabot yang ada di sini, hanya kompor dengan beberapa alat masak dan makan, kasur busa, kulkas, lemari kecil dan TV. Sementara di ruang depan ada kasur lantai dan etalase untuk menyimpan aneka bahan kerajinan.
Mbak, 3 hari lalu ada perempuan muda yang datang ke sini lagi nanya-nanya soal Mbak loh, ucap Mbak Mayang tiba-tiba. Dia juga pendatang sepertiku, kontrakannya tak jauh dari sini. Orangnya nanya-nanya soal apa Mbak? Tanyaku penasaran. Aku curiga perempuan yang dimaksud adalah Mbak Yuli dan keluarga besarnya. Capek lama-lama berhubungan dengan mereka. Sudah pisah masih diburu juga. Nanya soal perabotan waktu itu loh Mbak. Mamanya Rena sudah bilang kalau Mbak Wita nggak menerima perabotan itu karena pengirimannya nggak jelas. Dia masih aja nggak percaya. Iya Mbak, dia ngotot banget kalau perabotan yang Mbak beli kemarin juga dari orang yang sama, gratis dari lelaki hidung belang katanya. Ih, jadi perempuan mulutnya pedes banget sampai ngomongin ibu-ibu buat jauhin Mbak Wita. Mbak Salwa ikut menimpali. Aku kok nggak lihat ya Mbak? Memangnya aku sama Zahra kemana? Tanyaku lagi. 2 kali perempuan rese itu ke daerah sini, tapi 2 kali pula aku tak memergoki mereka. Padahal aku pengen banget tahu siapa biang keroknya biar aku beberkan kebusukan mereka. Sekalian jika memang mereka bagian dari keluarga besar Mas Aris. Geram rasanya diteror dengan fitnah. Mbak sama Zahra lagi antar paket kayaknya. Kebetulan kami lagi rujakan di kontrakan Bu Isma depan rumah Pak Haji Abdullah itu. Rame deh jadinya saat perempuan itu ngompor, ucap Mbak Mayang dengan wajah serius. Aku sih nggak tahu ya Mbak, soalnya jarang ikut ngumpul. Mbak Uni ikut berkomentar sambil meringis kecil. Ibu-ibu pada percaya omongan perempuan itu Mbak? Tanyaku singkat masih sambil memilah-milah kristal sesuai warnanya. Biasalah namanya banyak orang Mbak, ada yang percaya ada juga yang enggak. Tapi Mbak tenang aja, nanti kalau perempuan itu datang lagi, aku bakal komporin balik biar dia kepanasan. Orang seperti itu biasanya cuma iri dengan kesuksesan atau kebahagiaan orang lain aja kok. Biasalah Mbak, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang pula angin menerjang, ucap Mbak Mayang kemudian. Aku hanya tersenyum kecil mendengar ucapan Mbak Mayang yang begitu menggebu. Mbak Uni dan Mbak Salwa pun hanya tertawa kecil melihat ekspresi teman kerjanya yang begitu serius binti meyakinkan. Kalau ketemu Mbak Mayang habis itu perempuan, timpal Mbak Uni kemudian. Lagi-lagi mereka tertawa kecil, aku pun ikut serta. Baru dapat 5 piece bentuk love, terdengar salam dari luar. Sepertinya Mbak Ulya sudah datang. Aku beranjak dari kasur lantai sambil menjawab salamnya. Seorang perempuan muda dengan hijab coklat mudanya tersenyum ramah di depan kontrakanku. Mbak Wita ya? Tanyanya ramah. Aku pun mengiyakan lalu menyalaminya sembari memperkenalkan diri. Kuajak perempuan cantik itu masuk ke dalam kontrakan yang cukup berantakan. Ketika partner kerjaku yang heboh itu pun menganggukkan kepala sembari tersenyum saat melihat Mbak Ulya masuk ke dalam. Maaf ya Mbak Ulya, namanya juga kontrakan 3 petak, sempit begini. Kita ngobrol di ruang tengah saja Mbak, pintaku kemudian. Mengajak Mbak Ulya untuk duduk di kasur busa dengan dilapisi sprei motif bunga mawar di atasnya. Nggak apa-apa kita ngobrol di sini Mbak, tanyanya sambil tersenyum tipis. Mungkin dia merasa tak enak hati karena ngobrol di kamar bukan di ruang tamu. Mau bagaimana lagi, memang tempatnya nggak ada, sementara di ruang depan penuh dengan aksesoris dan karyawan-karyawan cantikku. Nggak apa-apa Mbak, tempatnya terlalu luas soalnya ya, guru aku kemudian. Mbak Ulya pun tertawa kecil sembari menepuk lenganku pelan. Mbak Wita bisa aja, aku sarulah sama Mbak. Bisa semandiri ini padahal pisah dengan suami ya. Maaf Mbak, ucap Mbak Ulya gugup.
Wajah perempuan cantik itu mendadak berubah bias sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan. Tak hanya dia yang kaget mendengar ucapannya sendiri, tapi aku jauh lebih kaget. Kenapa Mbak Ulya bisa tahu kalau aku pisah dengan suami? Mbak kok tahu kalau aku pisah sama suami? Padahal kita baru pertama kali ini bertemu dan aku juga nggak pernah cerita soal itu kan? Tanyaku penasaran. Mbak Ulya seperti salah tingkah, namun aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hehe, maaf ya Mbak, aku nggak sengaja dengar pembicaraan seseorang aja tadi Mbak. Saat aku nanya Mbak di sini, ucap Mbak Ulya lagi. Oh begitu. Iya, aku memang lagi proses cerai dengan suami. Mbak diminum ya, maaf hanya ada teh hangat saja. Ucapku lagi sembari meletakkan 2 cangkir teh dan bolu di atas nampan. Jangan repot-repot Mbak, jadi nggak enak nih, balas Mbak Ulya dengan senyum kecilnya. Aku pun menggeleng pelan sembari ikut tersenyum. Mbak buat notanya saja dulu, totalnya berapa, nanti aku bayar separuh dulu. Barangkali mau buat beli bahan-bahannya, iya kan? Ucap Mbak Ulya kemudian. Oke deh Mbak, 5 gross kali 35.000 ya Mbak. Satu grossnya ada 12 lusin atau 144 piece. Jadi totalnya ada 720 piece aksesoris hijab yang dipesan. Nanti ada diskon 10% buat Mbak Ulya. Ucapku mulai menulis di nota sekalian ku total menggunakan kalkulator. Mbak Ulya manggut-manggut saja. Totalnya 25.200.000 rupiah Mbak. Itu belum pakai diskon. Kalau pakai diskon totalnya jadi 22.680.000 rupiah. Ucapku lagi. Genapi saja 22.700.000 rupiah Mbak. Ucap Mbak Ulya kemudian. Oh begitu, alhamdulillah malah ditambahi. Ucapku lagi dengan senyum tipis. Ini buat pembayaran awal ya Mbak, aku kasih 10 juta dulu, nanti kalau sudah selesai sebagian baru aku lunasi. Ucap Mbak Ulya lagi. Dia mengeluarkan 5 kepok uang dari dalam tasnya dan meletakkan di atas kasur. Dihitung saja dulu Mbak, biar gak ada dusta di antara kita. Selorohnya lagi membuat kami tertawa bersama. Sampai gemetar rasanya menghitung lembaran merah itu. Sungguh, baru kali ini aku melihat dan menghitung sendiri uang sebanyak itu. Kedua mataku sampai berkaca-kaca saking bahagianya. Pas uangnya Mbak, terima kasih banyak. Ucapku singkat. Air mata mulai menitik ke pipi. Mbak Ulya memeluk dan menepuk punggungku perlahan. Kulihat kedua matanya pun berkaca-kaca. Entah apa yang dia rasakan detik ini. Alhamdulillah Mbak, rezeki buat Mbak Wita yang cantik, ramah dan baik hati. Oh ya, tetap semangat ya Mbak. Semoga urusan Mbak bisa cepat kelar. Pokoknya jangan pernah patah semangat karena ada banyak yang menyayangi Mbak Wita di luar sana. Ucap Mbak Ulya lagi. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam ucapan Mbak Ulya. Mungkinkah dia datang atas suruhan seseorang yang sudah tahu kehidupanku sebelumnya? Ah, entahlah. Yang penting sekarang aku harus selalu semangat dan pantang menyerah demi Zahra, bapak dan ibu, juga demi diriku sendiri karena aku pun berhak untuk bahagia. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-23 ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Ambil sisi positif dari cerita ini, buang hal-hal yang buruk. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.